Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, yakni di bab 2. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Amin. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita saksikan bersama. Ekosistem. Istilah lain dari ekosistem adalah bioekonosis atau mikrokosm atau geobioekonosis. Dalam ekosistem yang dimaksud adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam ekosistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan. Misalnya, rantai makanan atau jaring-jaring makanan dan siklus hidrologi. Istilah lain yang bisa saya sebutkan di sini ekosistem adalah sistem kehidupan atau sistem yang mandiri, artinya mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri secara berkesinambungan. Tipologi ekosistem. Dari segi jenjang makanan, ekosistem dibagi menjadi dua, yakni ekosistem autotrofik dan heterotrofik. Dari segi fungsional, ekosistem dapat dianalisis menurut lingkaran energi, rantai makanan, pola keberagaman dalam waktu dan ruang, perkembangan dan evolusi, pengendalian atau cybernetics. Dari segi kehidupan, ekosistem terdiri dari dua komponen, yakni abiotik dan biotik. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk ekosistem atau komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup, terdiri dari tanah, suhu, air, udara, cahaya matahari, dan iklim. Sedangkan biotik atau komponen yang terdiri atas makhluk hidup terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Kita akan membahas satu persatu apa yang terdapat di dalam komponen biotik. Yang pertama yakni produsen. Adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya dari bahan anorganik. Produsen disebut juga makhluk hidup autotrof. Semua tumbuhan berklorofil merupakan produsen karena dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Fotosintesis tidak dapat terjadi tanpa bantuan cahaya matahari. Jadi yang dimaksud dengan autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan atau memproduksi makanan sendiri di dalam tubuhnya. Dan ini hanya dilakukan oleh produsen. Produsen adalah nama lain dari tumbuhan yang berklorofil yang bisa melakukan proses fotosintesis. Contohnya adalah ganggang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, ketela pohon, dan tanaman klorofil lainnya. Yang kedua yakni konsumen. Konsumen di sini adalah makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
Karena tidak dapat membuat makanan sendiri, maka konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heterotrof. Sekali lagi, konsumen masuk dalam golongan makhluk hidup heterotrof karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri dalam tubuhnya. Dia hanya akan mengkonsumsi yang ada pada produsen. Yang ketiga, yakni berdasarkan tingkat makanannya, konsumen dibagi menjadi konsumen tingkat 1 atau disebut primer yang hanya mendapatkan makanan langsung dari produsen atau disebut juga dengan konsumen herbivora. Yang kedua, konsumen tingkat 2 adalah konsumen atau organisme yang makan konsumen tingkat 1. Dan konsumen ini disebut dengan karnivora. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 adalah organisme yang mendapatkan makanan dari konsumen tingkat 2. Dalam hal ini adalah omnivora. Berdasarkan jenis makanannya sudah saya sampaikan tadi. Untuk konsumen tingkat 1 disebut dengan herbivora karena pemakan tumbuhan. Contohnya bisa kalian lihat. Konsumen tingkat 2 disebut dengan karnivora karena dia memakan konsumen tingkat 1 yang pemakan tumbuhan. Disebut dengan karnivora karena dia memakan daging. Contohnya bisa kalian lihat. Dan yang ketiga omnivora, pemakan segala. Jadi dia mengkonsumsi atau memakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Konsumen herbivora dan konsumen karnivora disebut dengan omnivora. Pembahasan selanjutnya tentang decomposer atau pengurai. Adalah merupakan makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup menjadi komponen penyusun tanah. Decomposer, nama lain dari pengurai, sering dianggap sebagai pembentuk lingkungan baru bagi produsen. Hasil penguraian ini berupa bahan yang digunakan sebagai bahan baku makanan bagi tumbuhan. Contohnya adalah jamur dan bakteri pembusuk. Hal-hal apa saja yang ditemukan dalam suatu lingkungan? Di sini ada individu, bisa kalian pelajari. Ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, dan ada bioma dan biosfer. Baik, demikian anak-anak video yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.